Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikom, hari ini kembali lagi bersama kami di Humanikom Talks. Dan saat ini bersama saya Nirwana. Hari ini akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan bagi kita untuk para mahasiswa tentunya. Dan tema yang akan kita bahas adalah mahasiswa berprestasi tetapi tetap berorganisasi. Bersama narasumber kita yang tentunya sangat hebat, ada Kak Kanda Andi Nurwahyuni atau kerap disapa Kak Yuyu. Halo Kak Yuyu. Hai semua. Ya baik, jadi Kak Yuyu ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di program studi ilmu komunikasi yang juga aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan serta organisasi baik di internal maupun eksternal kampus. Nah teman-teman, sekarang ini kan mahasiswa juga sering mendapat tekanan nih, seperti mereka dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi di jenjang akademik dan juga dituntut untuk bisa aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah tentunya untuk pada tema hari ini akan sangat relevan dengan bagaimana sih cara mereka untuk mengatasi atau menyeimbangkan antara organisasi dan juga prestasi akademiknya. Oleh karena itu hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Dengan ini saya mungkin mempersilahkan untuk memberikan pemantik bagaimana sih cara Kakak Yuyu ini untuk menyeimbangkan antara prestasi dan juga organisasi pada saat menjadi mahasiswa. Oke, baik, sebelum kita bahas bagaimana caranya, kita bahas dulu ya masalah yang sering terjadi. Jadi masalah yang sering menjadi sorotan ketika kita menjadi mahasiswa dan kita juga seorang organisatoris, yaitu keterlambatan penyelesaian studi. Nah, mahasiswa yang aktif berorganisasi dan studinya terlambat itu akan lebih menjadi sorotan ketimbang mahasiswa yang hanya kuliah pulang. Nah, padahal kan ini kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Artinya bagaimana pintar-pintarnya kita dalam mengoptimalkan waktu. Waktunya kuliah kita kuliah, waktunya berorganisasi ya ayo kita tuntaskan tanggung jawab di organisasi. Intinya begini teman-teman, kuliah tetap menjadi kewajiban utama, menjadi prioritas nomor 1, selebihnya biar organisasi yang akan menyesuaikan. Nah untuk kita yang aktif di organisasi itu, kita dituntut untuk memiliki tempo yang jauh lebih cepat ketimbang teman-teman yang lainnya yang hanya kuliah pulang. Nah, kita dituntut untuk lebih gesit, lebih cepat dalam menyelesaikan tugas akademik. Nah, kita harus menyelesaikan tugas akademik jauh sebelum dari deadline yang telah ditentukan, agar setelah itu kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita di organisasi. Jadi effortnya tuh di situ. Effortnya di situ bagaimana kita ingin tetap menjaga kondisi akademik kita, tetapi juga ingin tidak ketinggalan di organisasi. Jadi pada intinya adalah manajemen waktu ya Kak? Ya, betul, manajemen waktu. Berarti yang perlu dipetakan di sini adalah bagaimana mendahulukan tugas akademik dibanding tugas organisasi ketika memang keduanya diperhadapkan pada waktu yang bersamaan. Jadi perlu manajemen waktu yang baik untuk mengelola bagaimana mendahulukan akademik daripada organisasi. Ya, kemudian ini saya mau nyampein ya sesuatu untuk teman-teman. Menurut saya betapa mengerikannya di hari tua kita nanti dengan kenangan masa muda yang hanya berisi duduk di bangku kuliah, memegang pulpen dan mengisi tugas-tugas yang tidak menggugah semangat. Kita juga seringkali tidak percaya akan kemampuan diri kita dan melewati hari-hari hanya dengan seperti mesin yang pada akhirnya tuh akan berakhir seperti pensiunan yang tak seberapa ya. Nah jadi gini teman-teman, kita boleh bergerak sebagai orang lokal, tetapi pemikiran harus tetap global. Nah saya mengajak teman-teman nih untuk ayo kita sama-sama melampaui semua kehidupan yang datang dan menantang dengan semangat dan keberanian yang membara. Karena dengan modal semangat itu akan menjadi modal awal untuk kita sama-sama menciptakan sebuah gerakan revolusi. Dalam hal ini adalah pentingnya juga organisasi ya Kak yang bisa mendukung hal-hal yang disampaikan tadi. Okay. Baik, mungkin dari cerita Kak Yuyu sendiri, seperti apa sih pengalamannya di organisasi dan bagaimana Kak Yuyu sendiri terkait dengan prestasinya yang diraih kemarin pada saat menjadi mahasiswa? Oke, kita bahas dulu perihal prestasinya ya.
Kalau saya pribadi, saya belum bisa menyebut diri saya sebagai seorang yang berprestasi, karena kita sepenuhnya itu belum bisa menilai diri kita sendiri, ya. Dan prestasi menurut saya itu adalah sebuah apresiasi bonus yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi kata sebuah pencapaian. Jadi ini kita cerita dari sekolah menengah atau langsung ke kuliahnya saja? Dari perjalanan sekolah menengah mungkin ke jenjang perkuliahan Kak bisa. Oke, pada saat sekolah menengah, saya itu aktif di kegiatan kesenian. Saya pernah menjuarai lomba puisi, lomba pidato, juga pernah menjadi pemeran wanita terbaik pada lomba teater. Nah, kemudian saya juga pernah mewakili sekolah dalam olimpiade di mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk kuliah sendiri, alhamdulillah saya pernah menerima penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi di tahun 2019, 2020, dan 2021. Jadi 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menerima piagam penghargaan mahasiswa berprestasi. Dan kemudian pada saat lulus, alhamdulillah saya kembali menerima penghargaan sebagai salah satu lulusan terbaik karena mampu mempertahankan IPK yakni 4,00. Sangat luar biasa ketika nilai akhir yang diperoleh mahasiswa adalah 4,00, dan tentunya teman-teman juga pasti ingin mencapai prestasi seperti yang dicapai oleh Kak Yuyu, IPK 4,00, karena pasti itu adalah suatu kebanggaan tersendiri ya yang dimiliki oleh mahasiswa ketika bisa mencapai pencapaian tersebut. Oke Kak, jadi bisa diceritakan kembali lagi perjalanan organisasinya Kak? Oke, perihal organisasi, saya aktif di beberapa organisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Nah, tapi yang mau saya cerita ini cuma satu pengalaman saja ya, karena takutnya terlalu panjang. Nah, jadi saya mau cerita ketika saya tuh aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unismu Makassar, yang tidak lain itu adalah Humanikom FISIP Unismu Makassar. Saya aktif di Humanikom sejak akhir tahun 2018. Saya mengikuti ILT, yakni Elementary Leadership Training, di mana ini adalah forum penerimaan anggota baru. Pada saat saya sudah resmi menjadi kader, saya aktif di berbagai kepanitiaan yang diadakan oleh Humanikom. Nah, kemudian di tahun 2019, saya dilantik sebagai Departemen Bidang Kaderisasi. Nah, lanjut di tahun 2020, saya dilantik dengan amanah bendahara umum untuk kepengurusan periode 2020 sampai dengan 2021. Nah, di tahun 2021, ketika saya sudah menjadi demisioner kepengurusan saya kembali diamanahkan menjadi anggota Dewan Pengawas Harian. Jadi saya kembali dilantik pada tahun 2022. 2021 ya maksudnya. Jadi saya dilantik tahun 2021 untuk mengawal kepengurusan teman-teman periode 2021-2022. Nah, setelah selesai mengawal kepengurusan adik-adik di tahun 2021-2022, saya kembali dilantik lagi nih. Saya kembali dilantik menjadi sekretaris Dewan Pengawas Harian untuk kepengurusan periode 2022-2023. Jadi di Humanikom ini saya sudah 4 kali dilantik, dan sampai hari ini saya masih berhumanikom dan akan terus berhumanikom. Sangat luar biasa, dan memang Kak Yuyu ini adalah salah satu sosok yang luar biasa juga di Humanikom dengan jabatan-jabatan yang diambil dari bendahara umum, dan tentunya pasti prosesnya juga yang dilalui ada sangat panjang begitu. Dari pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi Humanikom ini Kak, pengalaman seperti apa yang mungkin Kakak rasakan begitu? Oke, untuk pengalaman sendiri yang paling berkesan ya menurut saya, artinya Humanikom ini dapat mengantarkan saya bertemu dengan banyak orang, baik itu antar jurusan, fakultas, universitas, atau bahkan antar daerah. Ya, kemudian banyak sesuatu ilmu, pengalaman yang saya dapat di Humanikom itu yang memang tidak saya dapatkan di lingkungan lain. Contohnya saya pernah dikasih kesempatan untuk menjadi pemeran utama dalam pentas seni. Nah, itu sangat berkesan ya bagi saya. Awalnya kan ini saya insecure ya bahasanya, kan teaternya itu berjudul Siti Nurbaya. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangkan sosok Siti Nurbaya itu seperti apa, rupanya yang cantik, manis. Sementara saya kan ini cuman looknya biasa-biasa saja ya. Nah, tapi karena Humanikom meyakinkan bahwa yang kita lihat itu skill, kapasitas, kemampuannya orang, bukan kita lihat dari looknya. Nah, mulai saat itu saya tambah semangat nih untuk berhumanikom. Artinya di sini tuh ada perbedaan dari looknya kita.
Yang paling ditekankan adalah kemampuannya yang dilihat ya Kak. Dan menurut dari yang dijelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa yang dikembangkan dalam organisasi itu adalah bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh kader ini bisa dikembangkan di dalam organisasi tersebut. Dan harapannya adalah memang setiap organisasi itu pasti tujuannya adalah untuk bagaimana bisa mengembangkan skill-skill ataupun keterampilan yang dimiliki oleh kader di dalam organisasi tersebut. Seperti yang di Humanikom jika begitu. Oke, mungkin Kak, bagi kita sendiri sebagai mahasiswa yang memiliki pencapaian yang sangat luar biasa ini, menurut kita organisasi itu penting atau tidak? Penting, sangat penting. Bagi saya organisasi itu sangat penting. Mungkin sekalipun orang menganggap bahwa organisasi itu akan menjadi penghambat, akan menghalangi langkah kita, itu tidak berlaku ya bagi saya. Bagi saya malah organisasi itu menjadi faktor pendukung. Organisasi itu bisa menjadi bekal tambahan untuk saya. Karena kan di sini kita akan lebih dikembangkan lagi soft skill-nya, lebih diperluas lagi relasinya. Ini kalau kita mau ibaratkan kayak bekal ya. Apa yang kita dapat di perkuliahan itu adalah nasinya, dan apa yang kita dapatkan di organisasi itu adalah lauk pauknya. Jadi bekal tanpa lauk pauk itu tidak akan terasa nikmat, begitupun sebaliknya. Nah, jadi keduanya itu bisa berjalan beriringan tanpa saling mematikan. Artinya keduanya bisa disatu padukan begitu Kak, supaya hasilnya juga pasti akan maksimal dan tentu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa begitu ketika organisasi dan akademik itu berjalan secara beriringan. Nah, mungkin terakhir Kak, untuk bagaimana sih tips menjadi mahasiswa yang tetap berprestasi meskipun di tengah kesibukan sebagai anak-anak yang organisatoris begitu? Oke, perihal tips itu tadi sudah dibahas ya masalah tipsnya ya, bagaimana kita menyeimbangkan dulu ya. Oke, saya gini teman-teman, organisasi itu apa ya? Dia itu adalah bumbu agar kuliahnya kita tuh dapat lebih terasa lagi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau diibaratkan sebagai bekal kan ini organisasi itu biar kita bisa menikmati bekal dengan lebih nikmat lagi ya. Nah, jadi kalau masalah tips, saya cuma bisa kasih tips yang tadi itu, artinya bagaimana kita mengoptimalkan waktu dengan tidak mengedepankan cuma satu saja. Kita jangan kita jangan memperlihatkan ego kita untuk orang-orang yang aktif di organisasi cuman mau di organisasi saja, begitupun yang di kuliah mau di kuliah saja. Tadi kan saya bilang bahwa ini bisa loh berdampingan, ini bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mematikan. Jadi itu tipsnya kembali ke kita masing-masing saja ya, bagaimana kita mengatur waktu sedemikian rupa. Teman-teman harus paham bahwa masa muda ini adalah masa di mana kita diperhadapkan dengan privilege yang luar biasa. Kita diperhadapkan oleh pilihan yang sangat amat banyak. Nah, karena itu saya memilih untuk tetap berorganisasi. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, berorganisasi itu tidak akan mengganggu kuliahnya kita ya. Nah, saya tidak mau mengambil suatu pilihan yang nantinya mungkin akan saya sesali. Nah, karena itu saya memilih untuk berorganisasi untuk menemani langkah saya. Teman-teman, memang sih kehidupan ini tuh kita disodorkan dengan banyak pilihan ya. Ini kembali lagi ke kita, bagaimana kita menyadari ketersediaan pilihan tersebut, bagaimana kita menghargai pilihan tersebut, dan bagaimana kita mensyukuri pilihan-pilihan yang ada dengan menghadirkan sesuatu yang memberikan kebaikan. Ya, pada intinya adalah pengalaman dari organisasi itu menjadi sesuatu yang bisa sangat menunjang ketika kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi tentunya. Seperti itu poin yang disampaikan oleh Kak Yuyu. Oke, karena mungkin di akun Instagram Humanikom itu sendiri teman-teman sudah menyiapkan question box untuk teman-teman yang ingin bertanya, dan beberapa pertanyaan dari teman-teman ini ada pertanyaan nih Kak dari Andi Omul Reski, hal apa yang didapat di organisasi tapi tidak didapat di bangku perkuliahan? Mungkin beranjak juga dari pengalamannya Kak Yuyu gitu. Tentunya organisasi itu adalah tempat di mana kita belajar banyak hal yang tidak
kita dapat di bangku perkuliahan. Nah, contohnya itu seperti pengembangan soft skill ya, pengembangan soft skill kita. Nah, kemudian di organisasi kan juga di sini bagaimana kapasitas kemahasiswaan kita itu lebih dikembangkan lagi, entah itu aspirasi, inisiasi atau gagasan positif dan kreatif untuk yang dituangkan dalam berbagai kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebutlah yang mungkin kita dapatkan di organisasi tidak kita dapatkan di kampus. Nah, seperti misal ada kegiatan kepengabdian masyarakat, ada kegiatan podcast seperti ini, ada kegiatan mungkin wisata alam atau kegiatan aksi sosial lainnya. Nah, ya, jadi untuk pertanyaan dari teman-teman tadi sudah dijawab sama Kak Yuyu. Hal yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan tapi didapatkan di organisasi itu seperti pengalaman-pengalaman di PKM, kegiatan kemahasiswaan yang berbentuk pengabdian seperti itu ya Kak, yang didapatkan di organisasi. Dan tentunya yang paling penting didapatkan di organisasi itu yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan adalah pengembangan soft skill dari mahasiswa itu sendiri, karena tentunya akan sangat berbeda ketika orang yang berorganisasi dan juga orang yang tidak berorganisasi. Nah, ada tambahan nih. Iya, silakan. Mungkin teman-teman ini udah bosan ya dengar kata soft skill, relasi, soft skill dan relasi. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita berorganisasi, kita tuh jangan cuma sampai di relasinya saja. Nah, tapi jadikan relasi itu sebagai support system untuk kita. Artinya begini, semakin luas relasi kita, maka semakin jauh pula kita melangkah. Ya, jadi ketika kita makin luas relasinya, kita jadikan itu support system agar langkah kita bisa jauh lebih lagi. Jadi lebih memanfaatkan relasi itu untuk bagaimana bisa membangun hubungan yang lebih lagi kepada lingkungan sosial yang tentunya pasti akan berdampak juga ke diri kan Kak, gitu. Ya baik. Jadi mungkin masih ada yang ingin disampaikan Kak terkait tema ini, sempat ada pesan ataupun kesan yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman pendengar di Humanikom Taksim. Pesan ya, tadi sudah terlalu banyak pesan yang disampaikan. Oke, saya kasih quote saja ya terakhir. Teman-teman tetap jaga semangatnya karena menurut saya sukses akan diraih selama semangat masih menyengat. Ya, quotes-nya sangat singkat tapi sangat termotivasi tentunya untuk teman-teman. Sangat memotivasi bagaimana teman-teman bisa keluar dari zona nyamannya mungkin untuk bisa melihat bahwa ternyata masa muda itu harus dimanfaatkan, terutama sebagai seorang mahasiswa harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan-kesempatan yang ada. Kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada tentunya dengan cara berorganisasi, dan sebagai salah satu kunci tadi yang dibahas oleh Kak Yuyu juga, bahwa organisasi itu bukan penghalang untuk akademik. Iya. Iya baik, terima kasih Kak atas kesempatannya dan sangat senang untuk sharing-sharing dengan Kak Yuyu atas prestasi dan juga pengalaman-pengalamannya di organisasi. Kak Yuyu memiliki pencapaian yang sangat luar biasa. Harapannya kepada teman-teman juga bisa mengikuti jejak yang dilakukan oleh Kak Yuyu, meskipun aktif di organisasi tetapi tetap mementingkan akademik, karena tentunya akademik bisa berjalan beriringan bersama organisasi, dan itu tadi organisasi itu seperti bumbu-bumbu untuk akademik supaya kita sebagai seorang mahasiswa itu bisa menjalani kehidupan kemahasiswaan itu dengan tentunya lebih nikmat begitu ya rasanya ketika berorganisasi dan juga berakademik. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin di lain waktu kita akan sharing-sharing kembali bersama Kak Yuyu dan juga teman-teman yang lain, dan ya pasti akan ada banyak tema yang akan disajikan di dalam podcast Humanikom Talks. Untuk teman-teman jangan bosan untuk mendengar Humanikom Talks, karena tentunya kita akan berjumpa lagi di beberapa pekan kemudian. Ya, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.